بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى ونفعنا في علمه في الدارين قال: فالأولون يعتمدون عليها في دخول الجنة والتنعم فيها والنجاة من عذاب الله، والآخرون يعتمدون عليها في الوصول إلى الله وكشف الأستار عن القلوب. أما العارفون فلا يرون لأنفسهم شيئا. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang teramat sangat luar biasa. Masih Allah berikan kepada kita umur yang panjang, badan sehat, rahmat dan taufik. Masih Allah liputkan pada badan kita sehingga kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam takwa dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menerangkan bahwasanya orang yang berpegang dengan amal ibadahnya, tandanya adalah ketika dia berbuat dosa berkurang pengharapannya kepada Allah. Ketika dia tergelincir kepada perbuatan dosa, maka dia merasa jauh daripada Allah. Ketika dia berbuat taat, asa dekat dengan Allah, asa nyaman dengan Allah. Nah, itu bukti bahwasanya orang itu ujar Sidin berpegang lawan amal ibadah. Dia merasa amal ibadah itulah yang menyelamatkan, dan dia lupa bahwasanya yang menyelamatkan itu adalah rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awwalun ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha. Maka ujar Imam Ahmad, di antara segolongan manusia, hamba-hamba Allah yang mereka itu hendak masuk ke dalam surga dan hendak mendapatkan kenikmatan surga, mereka itu berpegang dengan amal ibadah. Mereka berpegang atas amal ibadah. Mereka merasa dengan ibadah itu dia sebab masuk surga. Dia merasa bahwasanya dengan amal ibadah itu dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Lalu dia mengikuti amal ibadah itu. Wan najati min adzabillah, dan dia berpegang dengan amal ibadah itu, dia merasa selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang berpegang terhadap amal supaya masuk surga, supaya lepas daripada neraka. Ini adalah tingkatan kita orang-orang awam nang katuju ke ibadah. Orang
dia berpegang dengan ibadah itu, dia berkeyakinan bahwasanya inilah yang akan menyelamatkan. Nah, itu tanda orang yang berpegang dengan ibadah. Ketika dia rajin beribadah, dia merasa hampir dekat dengan Allah. Dan ketika suatu saat dia tergelincir kepada dosa, dia merasa jauh, kurang pengharapannya kepada Allah. Nah, itu tanda orang yang berpegang dengan amal ibadah. Mun ma'amalakan ini masuk surga, mun ma'amalakan ini terhindar daripada api neraka, lalu diamalkannya. Nah, kada ingat bahwasanya lupa bahwa itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akharun ya'tabiduna 'alaiha bil wusul ila Allah wa kashfil astar 'anil qulub. Dan ada lagi segolongan yang kedua, hamba-hamba Allah yang sukanya mereka beribadah, mereka berpegang dengan amal. Dengan amal itu mereka berpegang sehingga mereka merasa dengan amal itu mereka sampai kepada Allah. Dengan amal itu nantinya hati mereka akan terbuka dan mereka akan mendapat rahasia-rahasia. Nah, ini golongan yang kedua. Yang pertama tadi salah juga. Yang kedua salah menurut orang-orang yang tinggi makamnya di sisi Allah. Menurut kita wajar-wajar aja. Ikam kenapa jadi sembahyang? Oh, nak masuk surga. Ikam kenapa jadi hendak sembahyang? Aku takutan dengan neraka. Nah, itu makam kita dan kita menganggap itu baik. Tapi kalau orang-orang yang arif billah, wali-wali Allah Ta'ala, mereka memandangkan kelakuan kita nang kaya itu orang nang jahil. Kenapa? Salah pegang. Aturannya berpegang dengan orang yang ampun amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebanyakan kita. Secara umum kita berpegang dengan amal ibadah. Kita membaca fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan ini sehingga akhirnya kita berpegang dengan fadilat itu. Padahal ujar Imam Ahmad yang kita pegangi itu adalah rahmat Allah semata-mata. Kenapa jadinya masuk surga? Semata-mata rahmat Allah, tidak ada yang lain. Cuma tanda orang dapat rahmat Allah, tandanya orang yang dapat rahmat Allah inya hakun beribadah, hakun sembahyang, hakun puasa. Nah, itu tanda dapat rahmat Allah. Cuma jangan sampai kita pegangi itu tadi. Yang kita pegangi adalah rahmat Allah, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, golongan yang pertama, mereka itu berpegang dengan amal ibadah hendak masuk surga, terhindar daripada api neraka. Aku beribadah ini supaya masuk surga. Aku beribadah ini supaya terhindar daripada siksa Allah. Yang kedua, dia itu beribadah berpegang dengan amal ibadah karena hendak ma'rifah kepada Allah. Lawan tak buka hati, diberi Tuhan kasyaf, ini pun salah juga. Kenapa? Karena dia masih berpegang lawan amal ibadah. Dengan amal ibadah tadi jadinya tujuannya supaya kaina dapat ma'rifah, supaya kaina hati terbuka. Lalu ujar Imam Ahmad, kullan umamal mu'min. Maka kedua golongan ini adalah dicela di dalam ilmu tasawuf. Nah, dicela di dalam ilmu tasawuf, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah tinggi makamnya di sisi Allah. Dan ini banyak terjadi orang yang beribadah mengamalkan ini, misalnya zikir 24.000 kali sehari. Supaya apa? Supaya dapat rahasia-rahasia, supaya hati terbuka, supaya kasyaf, supaya orang yang datang ketahuan hatinya, supaya orang yang datang ini minta baju, minta tambah macam-macam, tahu sini ini obatnya ini obatnya ini.
ikam karena ini, ikam karena itu, nah tahu supaya dapat rahasia-rahasia terbuka dengan sebab amal ibadah yang diperpaganginya, sehingga tiap malam diamalkannya kada pernah tertinggal. Tujuannya supaya hati terbuka. Nah ini orang-orang yang berpegang dengan amal ibadah, ujar Al-Imam Ahmad bin Muhammad, kedua golongan itu dicela di dalam ilmu tasawuf. Jadi hati-hati juga kita nilai beribadah, jangan berpegang lawan ibadah itu. Karena apabila kita berpegang dengan amal ibadah, berarti kita sama aja meremehkan Allah dalam bahasa kasarnya. Semestinya yang diperpegangi orang yang menciptakan ibadah itu, yaitu Allah. Amal arifun, nah ini orang arif. Kita sekadar mengisahkan kayak orang arif itu. Adapun wali-wali Allah, fala yarawna li anfusihim syai'an. Mereka sedikit pun tiada melihat bagi diri mereka. Sedikit pun mereka tiada melihat mereka yang beramal. Nah ini nang ujur. Ketika mereka beribadah sembahyang, ketika mereka beribadah berzikir baca salawat, mereka itu kada merasa diri mereka nang beribadah. Nang awal nabian kayak itulah. Kada merasa kita nang beribadah. Bahkan mereka itu menyaksikan bahwa orang yang memperbuat yang sebenar-benarnya itu adalah Allah. Di hatinya yakin benar ini semata-mata perbuatan Allah. Dirinya hilang sama sekali, kada merasa bahwa dirinya yang memperbuat. Dan mereka memandang bahwasanya diri mereka itu hanyalah tempat zahir amal ibadah. Nah seperti itu amal wali-wali Allah. Mereka beramal ibadah, kada merasa mereka nang beribadah. Semata-mata rahmat Allah, semata-mata pertolongan Allah. Kada berdaya sama sekali. Seandainya Allah kada memberi pertolongan dan rahmatnya, dasar bujur kada kawa sama sekali beribadah. Nah di sini bukti bahwasanya rahmat Allah nang ianya. Nah ini suatu amalan yang teramat sangat luar biasa dan sulit. Ketika beribadah cuma nang angkung diri beribadah ini nah kada merasa inya nang beribadah. Jungkang, rukuk, sujud, kada merasa dirinya. Semata-mata itu adalah perbuatan Allah. Nah orang yang sudah memandang ini semata-mata perbuatan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, maka ketika ia beribadah itu dia merasakan hampir kepada Allah, merasa nyaman kepada Allah. Dan ketika dia berbuat dosa, suatu saat tergelincir berbuat dosa kepada Allah, tetap dia merasa dekat dan hampir kepada Allah. Berbeda dengan orang yang berpegang dengan amal ibadah, ketika terjerumus ke dalam dosa merasa jauh, pengharapannya kepada Allah berkurang. Nah bukan arif billah, wali-wali Allah, hati mereka tetap, walaupun mereka berbuat dosa, tetap merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa, mereka yakin ini adalah perbuatan Allah, ini takdir Allah secara hakikat. Walaupun hati mereka kada hendak, tetapi Allah yang menghendaki. Nah, jadi tetap merasa kehampiran dengan Allah. Ada kita yang kada memandang perbuatan Allah, ia merasa jauh. Ketika berbuat dosa asa jauh dari Allah, berkurang pengharapan kepada Allah. Nah, orang-orang arif billah tetap hati mereka kepada Allah. Kenapa? Karena memandang taat itu adalah rahmat Allah datang daripada Allah, dan maksiat itu pun hakikatnya adalah datangnya daripada Allah, adalah perbuatan Allah. Nah, lalu mereka
ketika itu sama hati mereka, tetap hampir kepada Allah, tetap merasa nyaman kepada Allah. Nah, itu keadaan tentang hati orang-orang arif billah yang mereka itu sedikit pun ada berpegang dengan amal ibadah. Wa min alamati kaunihi minal arifin, dan daripada alamat tanda keadaan amal ibadah daripada orang-orang arif itu fana'uhu an nafsihi, panahnya mereka itu, panahnya diri mereka itu daripada diri mereka. Artinya mereka itu panah, hilang sama sekali, kadang merasa diri semata-mata ini adalah perbuatan Allah, semata-mata ini adalah pertolongan dan taufik daripada Allah. Nah, itu alamat keadaan orang-orang arif billah. Fa idza waqa'a fi sillatin aw asabahu ghaflah, maka apabila dia terjatuh di dalam kesalahan atau menimpa akannya oleh kelupaan, syahida tasrifal haqqi fihi wa jirmani qada'ihi, dia menyaksikan perlakuan Allah padanya dan berlakunya keputusan Allah, ketentuan Allah. Nah, ketika si wali tadi terjatuh ke dalam dosa, dia merasa bahwasanya terjatuhnya ini ke dalam dosa itu adalah perlakuan Allah, itu adalah keputusan Allah, itu adalah takdir daripada Allah. Nah, ini hatinya seperti itu, keyakinannya secara hakikatnya ini sudah dikehendaki Allah. Siapa yang kau berlepas dari kehendak Allah? Kada tahu. Nah, jadi jersidin ini adalah semata-mata kehendak Allah. Nah, cuma orang-orang wali ini mereka sedikit pun kadada terdetik di hati hendak berbuat maksiat. Walaupun ada berbuat maksiat, mereka cepat minta ampun kepada Allah. Jadi kadada hendak berbuat maksiat, tiba-tiba terjatuh ke dalam maksiat. Artinya apa? Ini merupakan dasar bujur takdir ketentuan daripada Allah yang menyebabkan terjatuh kepada perbuatan dosa. Ulun misalnya anak Banjar, atau siapakah anak Banjar? Anak pulang ke Banjar misalnya ada anak tukang, niatnya kayak itu aja, sekalinya di tengah jalan terjatuh ke dalam dosa. Nah, ini ngarannya kadada niat nak berbuat dosa, cuma Allah melupakan sehingga berbuat dosa. Maka orang yang seperti ini yang berbuat dosa tadi tetap pengharapannya kepada Allah, dan dia kadang merasa jauh dengan Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah hadir, ini adalah ketentuan keputusan Allah. Kama idza shadara min muta'ah, sama seperti apabila terbit perbuatan taat daripada dirinya, dia pun menyaksikan bahwa ini adalah perlakuan perbuatan Allah. Jadi kadang-kadang berbeda. Ketika berbuat taat, ia merasa ini perbuatan Allah. Ketika berbuat maksiat, ini pun juga adalah perlakuan Allah. Ini andaknya di dalam hati, bukan diucapkan. Kayaknya kadang-kadang lawan Tuhan, maksiat itu perbuatan Tuhan juga aja. Nah, secara zahir maksiat itu kita disuruh untuk mencegahnya. Di dalam hati memaklumi ini pun adalah perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Kita kada tertuju dengan maksiat. Apabila ada maksiat kita takut. Kenapa? Karena maksiat itu mengundang murka Allah. Karena maksiat itu mengundang bala, lalu ditagur. Tetapi hati ingat, menyadari ini adalah perbuatan Allah. Nah, jadi zahirnya kada tafakwal lawan Allah, syariatnya dalamnya pun kada tafakwal juga dengan Allah. Jadi itu artinya dalam lawan luar main, di dalamnya memaklumi ini perbuatan Allah, kada sangkal. Orang diisi anak nakal, anak kada maasi tagur sariki ramuti mengkawai ke menasihatnya nak kada maasi apa kada merimpit.
Apa kadang warakan ini itu menikah pada maasi. Hati memaklumi ini adalah perbuatan Allah. Ya Allah, anak ulun balum lagi maasi. Maasinya inyak pian juga kayak nama ubahakan. Nah ini ngarannya memaklumi hati. Nah orang yang memaklumi hatinya, zahirnya dia tetap memberi nasihat, batin hatinya dia memaklumi. Ini luar biasa orang yang seperti ini. Nah itulah keadaan daripada keadaan amal ibadah hati daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita rajin beribadah dan istiqomah di dalam beribadah, maka jangan sekali-kali ujar sidin kita berpegang dengan amal ibadah. Dan jangan sekali-kali bergembira dengan banyaknya amal ibadah. Kita sudah kawa sembahyang, kita sudah kawa puasa, berzikir banyak, puasa tunai, jangan dipegangi amal ibadah itu. Dan jangan gembira dengan amal ibadah. Lalu ujar sidin yang kita pegangi apa? Tidak lain adalah rahmat Allah, tidak lain adalah taufik Allah. Dan gembiranya dia itu sebab memandang rahmat Allah itu. Jadi gembiranya itu karena memandang rahmat Allah. Tuntung beribadah dalam hatinya nih, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Pian memberi ulun rahmat, pian memberi ulun taufik sehingga ulun kawa beribadah. Seandainya pian kada memberi, besar bujur ulun kada kawa beribadah. Kawanya ulun beribadah, pian memberi ulun rahmat, pian menolongi ulun, jadi ulun kawa, jadi ulun berpegang dengan rahmat pian ya Allah. Nah semestinya nak kayak itu disidin, tuntung beribadah. Ibadah apapun yang diperbuat, jangan ibadah itu yang diperpegangi. Diperpegangi yaitu rahmatnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bergembira karena memandang Allah, memandang rahmatnya Allah. Artinya memandang rahmat yaitu orang yang ampun rahmat itu yang memberi. Nah jadi secara ringkas kita masuk ke dalam surga rahmat Allah semata-mata. Kita lepas daripada neraka misalnya, itu pun semata-mata rahmat Allah. Lalu bukti orang itu mendapat rahmat Allah, buktinya orang itu mendapat rahmat Allah, dimudahkan Allah di dalam beribadah. Itu buktinya. Kalau ini salah paham, rahmat Allah juga aja memasukkan ke surga. Ibadah itu kada memasukkan ke surga, kada bisa beribadah. Nah ini ngarannya ada pintar di atas kada pintar. Salah pemahaman itu ngarannya. Karena bukti orang yang dapat rahmat Allah, bukti orang yang dapat taufik Allah, dia itu dimudahkan Allah beribadah. Orang yang tahu beribadah itu bukti Allah memberi rahmat. Dan rahmat Allah apabila diberi kepada hambanya, itulah jalan orang seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Nah jadi pelajaran-pelajaran yang seperti ini apabila salah pemahaman, ya bisa kada sembahyang lagi, kada beribadah lagi jadinya. Perbuatan tujuannya perbuatan Allah juga berataan. Tuhan memasukkan ke surga, menerangkan neraka, kalau usah beribadah lagi, kan salah pulang pemahaman. Masuk surga itu rahmat Tuhan juga, Tuhan sudah menentukan rahmatnya, ia masuk surga nah salah pulang pemahaman. Nah ini tasawuf ini kan adabnya, adab seorang hamba dengan Allah, adabnya seorang hamba dengan Allah. Ya seperti itu teh. Apa adab seorang hamba dengan Allah? Inya kada merasa inya nang beribadah. Kenapa jadi kada merasa inya nang beribadah? Dasar kada beisi. Mun kita kada beisi maafui ampun orang seriki orang. Puja mobil puja. Tunang larang tu mobilku. Datang ampunnya
dengar ampunnya. Siapa mau beli kamu ini? Ya ampun, kuncinya jadi tanganku. Sariki ampun motor, ma aku yang pun orang. Nah sementara kita ini awak kita ampun Allah, kita bergerak, geraknya pun ciptaan Allah juga. Berataan kita rawa beribadah, iya Allah juga menolongi. Berataan Allah, lalu kita akui di antara saberataan disebuting, berarti kan kita kadang ada melawan Allah. Maka oleh sebab itu orang-orang wali itu teramat sangat luar biasa adabnya kepada Allah, sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu mereka sangat dicintai oleh Allah. Mengakui milik Allah. Jadi orang-orang yang arif billah sedikit pun dasar bujur kada dan timbang, sedikit pun kada merasa mereka yang beribadah. Luar biasa, itulah latihannya itu luar biasa, luar biasa. Sehingga kadang merasa diri lagi. Ujar bahasa tasawuf itu fana, hilang lalu. Fana artinya itu hancur lalu. Contohnya orang tuh tajun ke sungai dasar bujur bahasa seikmah. Itu nang arti fana tak? Kita nih tajun ke sungai lah. Sawakan basah, seikuman basah. Itulah yang disebut dengan fana. Merasakan dingin seikungan, itu fana. Artinya hancur lalu, kadang merasa lalu diri nang beribadah. Nah orang yang sudah sampai makam ke situ, mereka mencela, menyalahkan bagi orang-orang nang mereka itu berpegang dengan amal ibadah. Nah memang kebanyakan kita kayak ulun hendak lalu baca bismillah 21 kali, merasa aman sudah, tenang, aman sudah. Kenapa? Sudah dibaca bismillah, kada ingat dengan Allahnya. Kada ingat bahwasanya bismillah itu hanyalah sekadar amal ibadah yang disuruh oleh Allah. Semestinya yang kita pegangi adalah Allahnya. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, ulun serahkan lawan Dia. Pian nang maha menjaga, pian bersifat memelihara, ulun serahkan diri ulun. Pelihara akan diri ulun, anak ulun, bini ulun. Nah itu ngarannya penyerahan terhadap Allah. Bukan kita merasa aman dengan bacaan bismillah tadi. Nah jadi wajar-wajar aja wali-wali Allah Ta'ala itu ketika orang minta banyu lawan wali Allah Ta'ala itu kadang banyak nang dibaca sini. Kenapa? Karena kadang merasa inya nang memberi, inya merasa ini adalah Allah pokoknya Allah ini adalah Allah yang memberi. Kabul ada kita nih merasa kita nang memberi dan kada kabul. Nah wali-wali Allah Ta'ala itu merasa bahwasanya itu adalah dari Allah. Bacaannya kadang Fatihah aja, ini baca apa? Belum tentang kawin lah misalnya, tentang banyu lawan biang, berisiin banyu, awas kada lawas, ada nama dari tampingnya. Jadi bacaannya Fatihah wala. Kenapa? Karena inya kadang merasa dirinya merasa semata-mata ini adalah perbuatan Allah. Nah, jadi apapun di permukaan bumi ini, apabila kita merasakan ini adalah perbuatan Allah, nyaman menjalani kehidupan, nyaman dari mana? Kenapa kita keluh kesah gelisah? Karena kita kadang memandang ini adalah perbuatan Allah. Kadang memandang di situ aja. Ketika kita lupa kepada Allah, hati kita sengsara. Ketika ingat kepada Allah, nyaman hati. Ketika terjadi sesuatu, kita kadang memandang ini perbuatan Allah, di situ kita keluh kesah. Kadang ingat lawan Allah, lalu kita sakit hati di situ. Pokoknya apabila orang ingat dengan Allah, nyaman. Ada kalau hadis Nabi kan, orang-orang yang ingat kepada Allah, mereka itu tenteram hatinya, nyaman hatinya. Kenapa jadi kita sakit hati? Kadi ingat lawan Allah, kadi ingat.
Cakanya kita ingat dengan Allah, kada akan sakit hati. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu ukuran wali Allah Ta'ala. Nah, jadi Imam Ahmad di sini mengisahkan tentang orang-orang yang berpegang dengan amal ibadah, sehingga ketika dia berbuat sesuatu dosa, dia merasa jauh dengan Allah, pengharapannya berkurang dengan Allah. Itu bukti bahwasanya dia itu berpegang dengan amal ibadah. Nah, ingat situ, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah, sehingga jangan sampai kita mati berpegang dengan amal ibadah. Nang kita pegangi kurang nang amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iradatukal tajridah ma iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Kan situ. Kitab menakib wali-wali Allah tertinggal. Kita baca saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik